Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fa ya ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Kita masih dalam pembahasan rukun iman yang keenam, yaitu al-imanu bil qada wal qadar. Kewajiban untuk beriman terhadap qada dan qadar. Dan telah kita bahas bersama tentang pengertian takdir ini dan 4 tingkatan pada takdir yang wajib kita imani dalam rangka kita mengimani takdir itu secara benar. Kemudian juga macam takdir yang umum dan terperinci. Ada yang umum, ada yang terperinci, dan yang terperinci sendiri terbagi menjadi 3. Ada pula yang mengkategorikan bahwa macam takdir itu 4, yaitu menjadikan yang umum bagian dari yang ketiga lainnya, tambahan dari ketiga lainnya. Dan telah kita sebutkan itu, kemudian kita akan memasuki pembahasan masih lanjutan, yaitu kewajiban bagi setiap muslim untuk beriman kepada takdir yang umum dan terperinci. Dan barang siapa yang mengingkari satu bagian dari takdir-takdir itu, maka dia tidak beriman kepada takdir. Dan tidak beriman kepada takdir artinya dia ingkar kepada salah satu rukun dari rukun iman, sebagaimana yang terjadi pada golongan Qadariyah, kelompok Qadariyah yang sesat, yang mengingkari takdir. Dan mereka ini di dalam pengingkarannya terbagi menjadi 2 bagian. Nakra. Qala mu'allif wala budda lil muslimin min al-iman bil qadari al-'ami wa tafasilihi. Aina. Wala budda lil muslim. Enggak basah. ولا بد للمسلمين من الإيمان بالقدر العام وتفاصيله فمن جهل شيئا منها لم يكن مؤمنا بالقدر ومن لم يؤمن بالقدر فقد جهل ركنا من أركان الإيمان كما عليه الفرقة القدرية الضالة كما عليه الفرقة القدرية الضالة التي تنكر القدر وهم في هذا الإنكار على قسمين. القسم الأول القدرية الغلاة القدرية الغلاة الذين ينكرون علم الله بأشياء قبل كونها وينكرون كتابته لها في لوح المحفوظ ويقولون إن الله أمر وينهى ونهى إن الله أمر ونهى وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه فالأمر آنف أي مستأنف لم يسبق في علم الله وتقديره وهذا الفرقة قد انقرضت أو كانت. القسم الثاني تقر بالعلم ولكنها تنفي دخول أفعال العباد في القدر وتزعم أنها مخلوقة لهم استقلالا لم يخلقها الله ولم يردها وهذا مذهب المعتزلة. وقابلتهم طائفة غلت في إثبات القدر حتى سلبوا العبد قدرته واختياره وقالوا إن العبد مجبر على فعله إن العبد مجبر على فعله ولذلك سموا بالجبل
walidhalika sumu bil jabariyah. Wa kilal madhhabain batilun liadillatin katsiratin minha qauluhu ta'ala liman syaa'a minkum an yastaqim wa ma tasyaa'una illa an yasha'allahu rabbul alamin. At-takwir lianna qaulahu ta'ala liman syaa'a minkum an yastaqim yaruddu 'ala al-jabariyah lianna Allah athbata lil 'ibadi masyi'atan wa hum yaqulun innahum majburuna la masyi'ata lahum. Wa qawluhu ta'ala wa ma tasyaa'una illa an yasha'allahu rabbul alamin fihi ar-raddu ala qadariyatil qailina bi anna masyi'atal 'abdi mustaqillatun bi ijadil fi'li min ghairi tawaqqufin ala masyi'atillah. وهذا قول باطل لأن الله علق مشيئة العبد على مشيئته سبحانه ربطها بها وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في هذه القضية فلم يفرقوا تفريق القدرية النفاة ولم يفرقوا إفراط الجبرية الغلاة. فمذهب سلف الأمة وأئمتها أن جميع أنواع الطاعات والمعاصي والكفر والفساد واقع بقضاء الله وقدره لا خالق سواه. Fa'af'alul ibadi makhluqatun lillahi khayriha wa syariha wa hasaniha wa qabihiha wal abdu ghairu majburin ala af'alihi bal huwa qadirun 'alaiha wa qasidun laha wa fa'ilun laha. Qala Syekh. Naam, tapi awalan wala budda lil muslim minal iman bil qadaril 'ami wa tafasilihi. Seorang muslim wajib dan harus beriman terhadap takdir, baik takdir yang umum maupun takdir yang terinci, tafasil. Takdir yang umum yaitu meliputi semua yang ada, semua ciptaan, semuanya termaktub di Lauh Mahfuz. Ini takdir yang umum. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencatat takdir segala sesuatu sampai terjadi sebelum penciptaan sampai tegaknya kiamat. Dan ini tersebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam sunannya dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, yang beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah pena. Qala lahu, Allah berfirman kepada pena, uktub, tulislah. Qal, maka berkata pena itu, wa ma aktubu, apa yang harus aku tulis? Qala, berkata Allah, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, uktub maqadira kulli syai'in hatta taqumas sa'atu. Tulislah takdir segala sesuatu sehingga datang kiamat, sehingga terjadi kiamat. Ini namanya takdir umum, takdirul am. Ya ummu jami'al makhlukat, yang meliputi seluruh makhluk, sehingga tidak ada sesuatu pun dari awal penciptaan sampai akhir, apa saja dan bentuk kegiatan apa saja, gerakan apa saja, melainkan semuanya telah termaktub di Lauh Mahfuz. Sampai pun jatuhnya debu itu kapan dia jatuh, pada waktu yang seperti apa, di mana dan di tempat mana dia jatuh, semuanya sudah termaktub di alam semesta ini. Tidak ada yang terlewatkan. Ini takdirul am. Sedangkan tafasiluh, takdir terperincinya, yaitu bahwa
Takdir yang mufassal adalah merinci dari yang umum tadi. Yang di Lauh Mahfuz itu baru diperinci. Ada yang namanya takdir umuri. Takdir umuri yaitu takdir sepanjang umur manusia. Ini seperti dalam hadisnya Abdullah bin Mas'ud, yakni fi sya'ni ma yuktabu 'alal janin, berkaitan dengan takdir seorang ketika dia ditiupkan roh ke dalam janin dan menjadi makhluk di dalam perut ibunya. Di situ maka langsung saat ditiupkan roh, saat itu pula sesudah itu dicatat takdirnya oleh malaikat rahim, yaitu ajalnya, rezekinya, amal perbuatannya, kemudian bahagia atau sengsara, sengsara atau bahagia. Ini sudah jelas. Takdir kedua al-umuri itu dari kata-kata al-umur, takdir yang sepanjang umur manusia. Masing-masing kita memiliki takdir tersendiri, dan takdir itu sudah dituliskan di saat roh itu ditiupkan. Dan takdir kita yang ada pada diri kita itu termaktub semua di Lauh Mahfuz. Jadi masing-masing takdir yang kita dicatat itu di takdir umuri sepanjang umur itu juga sudah termaktub secara terinci juga di takdir umum, dan dituliskan pada setiap hamba pada saat ditiupkan roh, yaitu apa yang termaktub di Lauh Mahfuz pada tiap diri-diri hamba. Maka tidak perlu khawatir rezeki, apalagi ajal, amalan seseorang itu sengsara atau bahagia sudah termaktub, dan orang tidak akan luput dari itu semua. An-naw' tsani, takdir yang kedua, at-takdir al-hauli. Al-haul, takdir yang berlaku sepanjang tahun untuk semua yang terjadi di alam semesta. At-takdirul hauli. Al-haul itu as-sanah. Maka kita sering dengar ada acara haul. Nah, itu haul itu acara tahunan, berkaitan dengan memperingati kematian seseorang atau peristiwa apa. Itu haul dalam bahasa Arab, hauli, sanawi, ami, al-am. Salah am itu tahun juga. Yaitu mayukdaru fi mayuktabu yuqaddar ayuktabu fi lailatul qadar, yaitu yang dicatat atau dituliskan pada saat Lailatul Qadar. Min waqa'il am, dari segala peristiwa yang bakal terjadi sepanjang tahun ke depan, dari turunnya Lailatul Qadar itu sampai dengan turunnya Lailatul Qadar yang berikutnya. Itu meliputi semua yang akan terjadi selama 1 tahun. Dicatat lagi, dan itu adalah turunan dari yang termaktub di Lauh Mahfuz. Jadi tidak berdiri sendiri, namun dia adalah bagian dari yang tercatat di Lauh Mahfuz. Makanya dikatakan takdir-takdir yang pembagian ini merupakan rincian dari yang ada di Lauh Mahfuz. Makanya Allah berfirman dalam surah Ad-Dukhan ayat 4, fiha yufraku kullu amrin hakim. Fiha, fi lailatul qadar, di malam Lailatul Qadar, yufraku itu ditulis secara rinci, kullu amrin hakim, yaitu takdir, semua takdir dengan penuh kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengan pasti tidak akan pernah meleset apa yang dicatatkan takdir selama 1 tahun. Ini bukan seperti ramalan tahunan itu, memasuki tahun baru ada ramalan 1 tahun ke depan akan terjadi apa. Ini dusta, karena itu perkara-perkara gaib yang tidak bakal diketahui oleh manusia siapapun, apalagi setelah wafatnya Nabi SAW. Nabi diberitahu hanya sebatas yang diperlukan untuk disampaikan kepada kita. Kemudian takdir yang ketiga, jenis yang ketiga dari yang terinci ini, yaitu an-naw' tsalis at-takdirul yaumi, takdir harian. Jadi ada umur, takdir umuri, ada takdir sanawi, tahunan, dan ada takdir yaumi, harian. Yaitu ma yuqaddaru min hawadithil yaum min hayatin wa mautin wa izzin wa dhullin ila ghairi dzalik.
Itu terkait yang terjadi pada peristiwa-peristiwa yang terjadi sepanjang satu hari dari berbagai peristiwa, kematian, kelahiran, kehinaan, kemuliaan. Ada di tempat ini ada orang dihinakan, di tempat lain ada orang dimuliakan, di tempat lain ada orang lahir, di tempat lain ada orang mati, semua. Dan juga hal-hal yang lainnya, ini naik presiden, ini dijatuhkan, jadi ini macam semuanya ada. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rahman ayat 29. Kullu yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari Allah selalu beraktivitas. Allah beraktivitas, tidak pernah tidak. Karena setiap hari ada kegiatan manusia bergerak, semua itu ciptaan Allah. Gerakan manusia adalah bagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah disebutkan di dalam tingkatan iman kepada takdir, yaitu diantaranya bahwa di dalam mengimani takdir kita wajib mengimani Allah Maha mengetahui. Kedua, kita mengetahui bahwa semua yang Allah ketahui telah Allah catatkan di Lauh Mahfuz. Dan yang ketiga, bahwa semua terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang ada di alam semesta ini dan segala aktivitasnya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua aktivitas yang ada di alam semesta ataupun apa aja yang ada di alam semesta, yang tinggi sampai yang paling bawah, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kullu yaumin huwa fi sya'nin. Jadi tidak ada berhentinya, tapi tidak berat. Wala yauduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Allah yang maha tinggi lagi maha agung, tidak sedikit pun terbebani mengatur, mengurusi langit dan bumi dan semua aktivitasnya, hujan, panas, siang, sore, malam, dingin, panas dan sebagainya. Kenapa? Karena bagi Allah maha kuasa, dan Allah maha kuasa. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sungguhnya perintah Allah apabila menghendaki sesuatu untuk terjadi, maka cukup Allah mengatakan jadilah, maka semua itu menjadi sebagaimana kehendak Allah Subhanahu wa taala tanpa menyimpang sedikit pun. Maka dikatakanlah budda lil muslim minal iman bil qadar al-am wa tafasili. Setiap muslim, bahkan setiap manusia harusnya, dan ketika manusia itu beriman kepada takdir, maka dia wajib beriman kepada rukun iman yang 5. Setiap muslim wajib beriman terhadap takdir yang umum maupun yang terperinci. Nanti kita akan mengetahui apa faedah dari beriman kepada takdir. Man jahada faman jahada syai'an minha, barang siapa yang mengingkari sesuatu saja dari bagian keimanan kepada takdir, lam yakun mu'minan bil qadar. Kalau dia tidak beriman adanya takdir yaumi, tidak beriman adanya takdir sanawi atau hauli, tidak beriman adanya takdir umuri, atau tidak beriman kepada takdir am, berarti lam yakun mu'minan bil qadar, dia tidak beriman kepada takdir. Waman lam yu'min bil qadar, orang yang tidak beriman kepada takdir, faqad jahada ruknan min arkanil iman, berarti dia telah ingkar dengan salah satu rukun dari rukun-rukun iman. Apa maknanya? Orang yang tidak beriman terhadap salah satu rukun iman, berarti dia tidak beriman kepada Allah dan semua rukun yang 6. Maknanya kafir. Dan ini pembahasan ini dikupas tuntas oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala di dalam kitab Tauhid, dalam pembahasan tentang takdir, dengan hadis-hadis Nabi atau asar dari para sahabat yang semua merujuk dari hadis Nabi. Dan mereka yang mengingkari takdir, dikatakan oleh Nabi SAW, dia tidak akan diterima sedekahnya meskipun sebesar gunung Uhud emas. Dia punya emas setinggi gunung Uhud, bukan gunung yang di Papua, yang di gunung Uhud yang besar 7 kilo, itu disedekahkan semuanya. Berapa miliar triliun atau berapa triliun nggak bisa dibayangkan, tapi nggak akan diterima sedikit pun sehingga dia beriman kepada takdir.
Jadi orang yang tidak beriman kepada takdir berarti dia tidak beriman kepada semua rukun iman. Karena dia tidak mengimani satu rukun iman, maka berarti semua rukun iman tidak dia imani. Orang yang tidak beriman kepada takdir ini seperti kelompok Qadariyah. Kama alaihil firqatul qadariyatud dhallatul lati tunkirul qadar. Ini seperti keyakinan kelompok Qadariyah, golongan Qadariyah yang sesat, yang mengingkari adanya takdir. Wa hum fi hadzal ingkar ala qismain, mereka kelompok Qadariyah ini dalam mengingkari takdir terbagi menjadi dua golongan, dua kelompok. Al-qismul awal, golongan pertama atau kelompok pertama yaitu al-qadariyatul ghulah. Al-qadariyatul ghulah, al-ghulah jamak dari al-ghali, ghalin, yaitu orang yang berlebih-lebihan, hulu, yaitu qadariyah yang sudah melampaui batas. Siapa mereka? Alladzina yunkiruna ilmallahi bil asya'i qabla kauniha wa yunkiruna kitabatahu laha fil lauhil mahfuz. Kelompok Qadariyah Gulat ini yaitu, camkan baik-baik, perlu kita hafal, alladzina yunkiruna ilmallahi bil asya, yaitu orang-orang yang mengingkari Allah mengetahui terhadap segala sesuatu qabla kauniyah, sebelum sesuatu itu ada, mereka ingkari. Artinya apa? Orang-orang Qadariyah ini yang bagian pertama ini, yang Gulat ini, mereka tidak percaya Allah tahu sebelum sesuatu itu ada. Ini sudah kafir. Sudah kafir. Allah tidak tahu apa saja sampai sesuatu itu terjadi. Itu maknanya. Mengingkari ilmu Allah, mengingkari ilmu Allah sebelum terjadinya sesuatu yang akan terjadi itu. Kedua, wayungkiruna kitabatahu laha fil lauhil mahfuz. Mereka juga di samping mengingkari ilmu Allah, mereka juga mengingkari segala sesuatu yang bakal terjadi itu dicatat di lauh mahfuz. Maknanya apa? Mereka tidak percaya ada catatan takdir di lauh mahfuz. Tidak percaya adanya catatan takdir di lauh mahfuz. Ini mereka kaum Qadariyah semacam ini apakah nggak berdalil? Berdalil dengan apa? Dengan Quran. Tapi cara pendalilannya, istidlalnya dengan cara yang batil, yang salah. Mereka mengatakan apa? Yaquluna innallaha amara wa naha. Allah sudah memerintah dan Allah sudah melarang. Wa huwa la ya'lamu man yuti'uhu mimman ya'sih. Ini juga dengan dasar dalil tapi digunakan dengan akal dan mendahulukan akal. Wa huwa la ya'lam, dan Allah tidak mengetahui man yuti'uhu wa man ya'si mimman ya'si. Allah tidak tahu siapa yang taat dari siapa yang bermaksiat. Artinya siapa yang taat, siapa bermaksiat Allah tidak tahu. Allah makanya memerintah, pokoknya memerintah melarang. Bagi mereka karena menggunakan logika akal, kalau Allah sudah merintah melarang dan Allah sudah tahu, maka tidak perlu Allah larang merintah. Logika, akal, rasional, rasio, tapi itu tidak rasional. Karena akal yang bertentangan dengan dalil itu, akal itu tidak rasional, tidak benar, akalnya tidak sehat. Menurut mereka fal amru anif, anif itu musta'naf. Musta'naf itu artinya awal, baru. Semua peristiwa itu terjadi baru dan tidak diketahui oleh Allah. Lam yasbiq bi ilmillah wa takdirihi. Semua yang terjadi itu terjadi baru, tidak diketahui oleh Allah dan tidak ditakdirkan oleh Allah. Wa hadhil firqatu qad inqaradat au kadat. Qad inqaradat au kadat. Kelompok pertama ini dari kaum Qadariyah ini kelompok ini sudah punah. Au kadat, atau hampir punah. Yaitu pada orang-orang mukmin, orang-orang muslim. Yang mereka mengaku dirinya muslim hampir tidak percaya ini, hampir, atau sudah punah betul-betul. Kalaupun ada maka tidak muncul, hanya sedikit orang. Al-qismu tsani,
Yang kedua, golongan kedua dari kaum Qadariyah ini, kalau yang pertama itu al-Qadariyatul Ghulat, yaitu kaum Qadariyah yang berlebih-lebihan melampaui batas. Yang kedua, tuqirru bil ilm, Qadariyah yang mengaku menyatakan Allah itu mengetahui. Walakinnaha tanfidu khula af'alil ibad fil qadar. Akan tetapi kelompok Qadariyah yang kelompok kedua ini menafikan masuknya perbuatan hamba ke dalam takdir. Maknanya apa? Allah tahu apa yang akan terjadi, tapi perbuatan hamba itu bukan takdir Allah, terjadi murni dari hamba dan sama sekali bukan kehendak Allah, sama sekali bukan kehendak Allah. Di sini nanti perbedaan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kaum Qadariyah dan juga lawannya kaum Jabariyah. Kenapa? Mereka beranggapan taz'umu anna makhluqatun lahum istiqlalan. Kaum Qadariyah kelompok kedua ini taz'um atau taz'amu atau taz'umu boleh. Anna makhluqah, bahwa perbuatan hamba, af'alul ibad, perbuatan hamba ataupun ucapan hamba, makhluqatun lahum, diciptakan untuk mereka istiqlalan tersendiri, berdiri sendiri, terjadi dengan sendirinya, bukan diciptakan oleh Allah, ada dengan sendirinya. Am khuliqu min ghairi syai'in anhumul khaliqun. Adakah mereka itu diciptakan dengan sendirinya, ada tiba-tiba, anhumul khaliqun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri, menciptakan diri mereka ada dan menciptakan perbuatan mereka. Ini annaha makhluqatun lahum istiqlalan. Menurut kelompok ini, lam yakhluqhallahu wa lam yuridha, Allah tidak menciptakan perbuatan hamba dan Allah tidak menghendaki sedikit pun dengan perbuatan hamba. Pokoknya Allah perintahkan dan Allah larang, maka apa yang diperbuat oleh hamba itu terjadi dari diri hamba dan tanpa keterlibatan Allah sedikit pun. Ini kelompok Qadariyah yang kedua, sama sesatnya. Namun yang pertama sudah sampai kafir, yang kedua ulama masih tidak mengkafirkan. Wa hadza madhabul Mu'tazilah, dan inilah yang kelompok kedua dari Qadariyah, inilah kelompok madhabnya Mu'tazilah, aliran Mu'tazilah. Wa qabaladhum ta'ifatun ghalat fi isbatil qadar hatta salabul abda qudratahu, hatta salabul abda qudratahu wa ikhtiyarahu. Wa qabaladhum, lawan dari kelompok Qadariyah, Taifah, ada sekelompok ghalat fi isbatil qadar, yaitu satu kelompok yang juga bersikap berlebih-lebihan di dalam mengimani takdir. Kalau yang pertama mengingkari adanya takdir, yang kedua mengimani adanya takdir secara berlebihan. Ghalat fi isbatil qadar hatta salabul abda qudratahu wa ikhtiyar, sampai-sampai keyakinan mereka, paham mereka, yakni bahwa hamba itu tidak memiliki kuasa dan pilihan terhadap apa yang dilakukannya. Jadi kalau kaum Qadariyah meyakini bahwa perbuatan hamba itu dari diri hamba sendiri secara mutlak, tidak ada keterlibatan Allah dan tidak ada kehendak Allah, dan Allah tidak menciptakan perbuatan hamba. Kaum Jabariyah sebaliknya menyatakan bahwa semua perbuatan hamba itu adalah dari kehendak Allah dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa hamba itu memiliki kuasa sedikit pun, kemampuan kuasa sedikit pun untuk menginginkan sesuatu pada dirinya. Artinya apapun yang ada pada diri hamba itu dari Allah semuanya, tanpa ada kehendak. Sehingga kalau hamba itu berbuat dosa, berbuat kemaksiatan, menurut mereka, anggapan mereka, bukan kehendak dirinya tapi kehendak Allah.
Nanti kita akan uraikan pembahasan ini insyaallah taala pada ke depan. Ini makanya namanya hatta salabul abda qudratahu, mereka sampai menghilangkan pada diri hamba kemampuannya, kekuasaannya, yaitu kekuasaan untuk berbuat, wakhtiyarahu, dan pilihan, kehendak untuk berbuat, tidak punya. Jadi kita kesini itu ya kehendak Allah, bukan kehendak kita sama sekali. Itu Jabariyah, lawan dari Qadariyah. Oleh karena itu mereka dinamakan Jabariyah dari kata jabar tadi. Wa qalu, mereka mengatakan innal abda mujbarun ala fi'li, sungguhnya seorang hamba itu mujbarun ala fi'lihi, yaitu dipaksa dalam perbuatannya. Dalam melakukan apapun itu dipaksa oleh Allah, digerakkan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah tanpa ada kehendak diri hamba sama sekali. Walidzalika, oleh karena itu mereka summiya diberi nama atau disebut jamakhum summu al-qadar al-jabariyata. Mereka dinamakan kelompok Jabariyah dari asal kata al-jabru. Al-jabru itu al-ijbar, al-ikrah, paksaan. Wakilal madhabaini batil, dua kelompok ini semuanya batil, baik kaum Qadariyah maupun Jabariyah, itu kedua-duanya kelompok yang batil, golongan yang sesat, menyimpang. Li adillatin katsiratin, berdasarkan dalil yang sangat banyak. Qauluhu ta'ala, diantaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat At-Takwir ayat 28 sampai dengan 29, liman syaa minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Liman syaa minkum, bagi siapa saja yang ingin istiqomah di antara kamu. Bagi siapa saja di antara kamu yang ingin istiqomah, liman syaa minkum ayyastaqim, yaitu berjalan lurus. Ini artinya ada kehendak pada manusia. Liman syaa, ini bagi siapa? Orang akan memperoleh kebaikan bagi siapa yang dari kalian, bagi siapa dari antara kalian yang ingin istiqomah. Ini kehendak ada pada manusia. Tapi Allah mengatakan wa ma tasyauna, dan kalian, dan apa saja yang kalian kehendaki, apa saja yang kalian inginkan, yang kalian niatkan, tidak akan terjadi illa ayyasha Allahu rabbul alamin, kecuali apabila Allah pencipta langit dan bumi, alam semesta, berkehendak. Di sini ada kehendak Allah. Dua ayat ini 28-29 dari surat At-Takwir menggabungkan dua kelompok tadi, Jabariyah dan Qadariyah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah berdiri di atas tengah-tengahnya. Di sini diterangkan li'anna qaulahu ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa taala, liman syaa minkum ayyastaqim, bagi siapa saja di antara kalian yang ingin istiqamah. Ini membantah paham Jabariyah, yaruddu 'alal jabariyati. Lianna Allah asbata lil ibadi masyiatan, karena di ayat ini Allah menetapkan bahwa hamba itu punya kehendak. Kita datang ke sini kehendak siapa? Kehendak kita dengan keizin Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada izin dari Allah, kita nggak akan sampai sini. Meskipun kita berkehendak, saya pingin haji, dari dulu pingin, tapi nggak pernah haji karena belum dikehendaki oleh Allah. Yaitu liman syaa minkum ayyastaqim, di sini mengandung isyarat bahwa Allah menetapkan bahwa hamba memiliki kehendak, keinginan, kemauan. Setiap orang aja pinginnya kan seneng hidupnya, rezekinya banyak. Pingin nggak? Ada keinginan nggak? Keinginan siapa itu? Keinginan dari diri kita. Sehingga ini kaitannya nanti ketika seseorang itu berbuat baik, dia mendapatkan pahala karena perbuatan baiknya, karena yang dia lakukan atas kehendaknya.
Dan ketika dia melakukan perbuatan dosa, diancam dengan siksa, dan mungkin Allah akan menyiksanya. Allah menyiksa hamba itu karena perbuatan hamba itu yang dikehendaki dengan dilakukan dengan kehendaknya. Kalau Jabariyah, Allah menghukum hamba, menyiksa hamba karena hamba berbuat dosa yang bukan kehendaknya tapi kehendak Allah, dan itu mustahil. Tidak mungkin Allah menyiksa hamba atas perbuatan hamba yang dilakukan bukan karena kehendaknya. Maka nggak adil nanti Allah, dan itu mustahil. Di ayat yang kedua, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Wahum yakuluna innahum majburuna la masyiata lahum. Kaum Jabariyah mengatakan manusia itu majburun, mereka dipaksa, la masyiata lahum, tidak ada keinginan kehendak sedikit pun pada diri mereka dalam perbuatan mereka. Maka dibantah oleh Allah, liman syaa minkum ayyastaqim, bagi siapa saja yang dari kalian yang ingin istiqomah. Artinya dia punya kehendak, maka hendaknya dia melakukan istiqomah itu. Dia menjalankan, mengikuti petunjuk Allah, petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mentaati Allah dan Rasulnya. Wa ma tasyauna, dan apa saja yang kalian kehendaki, yang kalian inginkan, ini wajib kita ketahui, tidak akan terjadi illa ayyasha Allah, kecuali bila Allah menghendaki. Illa ayyasha Allah rabbul alamin, Tuhan pengatur, pencipta, penguasa alam semesta. Allah tabaraka wa taala di sini mengatakan di ayat ini, fihi ar-raddu 'ala al-qadariyati al-qailina. Ayat ini, firman Allah ini merupakan bantahan bagi kaum Qadariyah yang menyatakan bi anna masyiatal 'abdi mustaqillatun bi ijadil fi'li min ghairi tawaqqufin 'ala masyiatillah. Orang-orang Qadariyah itu mengatakan, berpendapat bahwa kehendak hamba itu mutlak dari dirinya sendiri, yaitu dengan melakukan perbuatan oleh dirinya sendiri, tidak tergantung dengan kehendak Allah. Ini kaum Qadariyah. Wa hadza qaulun batil, ini juga pendapat yang batil, yang sesat. Li anna Allah allaqa masyiatal 'abdi 'ala masyiatihi subhanahu, karena Allah subhanahu wa ta'ala menghubungkan kehendak hamba atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Rabataha biha, Allah mengikat kehendak hamba dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadza huwa madhabu ahli sunnati wal jamaati fi hadhil qadiyah. Inilah madhab ahli sunnah wal jamaah dalam masalah qada dan qadar. Ahlussunnah wal jamaah falam yufarritu tafrital qadariyatin nufati walam yufritu ifratal jabariyatil ghulati. Ahlussunnah wal jamaah mereka tidak bersikap meremehkan, menggampangkan seperti para qadariyah, seperti golongan qadariyah yang mereka menafikan takdir. Walam yufritu ifratal jabariyatil ghulat, dan mereka ahlus sunnah wal jamaah juga tidak berlebih-lebihan di dalam menetapkan takdir Allah seperti orang-orang Jabariyah itu bersikap berlebih-lebihan, yaitu terutama Jabariyah al-ghulat yang mereka bersikap berlebih-lebihan. Ini kaum Jabariyah. Kita lanjutkan ba'da adzanil isya insyaallah taala. Subhanakallahumma sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Kita lanjutkan sampai pasal ini selesai atau sub pasal ini selesai. Famadhabus salafil ummati wa a'immatiha anna jami'a anwa'i ta'ati wal ma'asi wal kufri wal fasadi waqi'un bi qada'illahi wa qadarihi la khaliqa siwa fa af'alul ibadi makhluqatun lillah khairuha bukan khairiha khairuha wa syarruha wa hasanuha wa qabihuha, karena kembali kepada af'al. Mazhab atau pendapat atau pandangan yang dipegangi oleh salaful ummah, yaitu pendahulu dari umat ini, dari zaman para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, wa a'immatiha, dan mazhab imam-imam dari umat ini, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Al-Auza'i, Imam Sufyan Al-Thawri, Imam Al-Laythi, Imam Ibnu Yainah, dan imam-imam yang lain, Imam Al-Madini dan seterusnya. Mereka berpandangan dan berpendapat anna jami'a anwa'it ta'ati wal ma'asi wal kufri wal fasad waqi'un bi qada'illahi wa qadari, bahwa semua macam, semua jenis, semua bentuk ketaatan, kemaksiatan, kekafiran dan kerusakan, waqi'un, semua terjadi bi qada'illahi wa qadari, terjadi dengan takdir Allah, qada dan qadarnya. La khaliqa siwahu, tidak ada yang mencipta lain selain Allah Subhanahu wa taala. Fa af'alul ibadi makhluqatun lillah, semua amalan hamba diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluqatun lillah.
Ciptaan Allah, ciptaan makhluk milik Allah. Ya Allah yang bikin, Allah yang ciptakan. Khairuha wa syarruha, yang baik maupun yang jelek, semua ciptaan Allah. Hasanuha wa qabihuha, yang baik maupun yang buruknya. Wal abdu ghairu majburin ala af'alihi, akan tetapi hamba tidak dipaksa di dalam melakukan perbuatan-perbuatannya. Bal huwa qadirun 'alaiha, akan tetapi bahkan hamba itu sendiri yang melakukan dengan kehendak dirinya. Qasidun laha, melakukan dengan kemampuan dirinya, kekuasaannya. Wa qasidun laha, dan dengan keinginannya, kehendaknya. Wa fa'ilun laha, dan hamba itu benar-benar melakukan sendiri. Dia yang melakukan. Oleh karena itu orang yang beramal soleh, dia akan mendapatkan pahala karena jeripayahnya beramal soleh yang dia mengerjakannya karena kehendaknya. Sebaliknya orang yang berbuat kemaksiatan, dia dihukum oleh Allah, disiksa oleh Allah karena perbuatannya melakukan kemaksiatan yang dia sendiri yang melakukannya. Hal ini diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Fadhal Ustaz. والأقوال والطاعات والمعاصي هي من العبد، بمعنى أنها قائمة بالعبد وحاصلة بمشيئته وقدرته، وهو المتصف بها والمتحرك بها الذي يعود حكمها عليه، وهي من الله بمعنى أنه خلقها قائمة بالعبد وجعلها عملا له وكسبا، كما يخلق المسببات بأسبابها، وهي من الله مخلوقة له، ومن العبد صفة قائمة به واقعة بقدرته وكسبه، كما إذا قلنا هذه الثمرة من الشجرة وهذا الزرع من الأرض، بمعنى أنه حدث منها، فمن الله بمعنى أنه خلقه منها، لم يكن بينهما تناقض. انتهى. وقال السفاريني والحاصل أن مذهب أهل السلف ومحقق أهل السنة أن الله تعالى خلق قدرة العبد وإرادته وفعله، وأن العبد فاعل لفعله حقيقة ومحدث لفعله، والله سبحانه جعله فاعلا له محدثا له. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وأثبت مشيئة العبد وأخبر أنها لا تكون إلا بمشيئة الله، وهذا صريح قول أهل السنة في إثبات مشيئة العبد، وأنها لا تكون إلا بمشيئة الله. أقول إن مما يؤيد هذا أن الله أعطى
الإنسان عقلا وقدرة واختيارا ولا يحتسب فعله له أو عليه إلا إذا توفرت فيه هذه القوة فالمجنون والمعتوه أو المكره لا اعتبار لما يصدر منهم من الأقوال والأفعال ولا يؤاخذون عليها مما يدل على أنه ليس بمجبر ولا مستقل بنفسه والله المستعان. نعم barakallahu fi jazakallahu khair. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah al-a'mal wal aqwal wat ta'at wal ma'asi hiya minal 'abdi. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, semua amalan, semua perkataan, ucapan, semua bentuk ketaatan dan semua bentuk kemaksiatan itu benar-benar berasal dari diri hamba itu. Hiya minal abdi, benar-benar berasal dari diri hamba itu. Maknanya maknanya anna qaimatun bil abdi, ia benar-benar terjadi pada diri hamba, dilakukan oleh hamba. Wa hasilatun, dan itu timbul terjadi bimasyiatihi wa qudrati, dengan kehendak dan kuasa diri hamba itu sendiri. Hamba itu sendiri yang melakukan, dan dia melakukannya dengan kehendaknya. Seseorang berzina, apakah kemudian mengatakan saya tidak sadar berzina? Orang minum khamar kemudian dia mengatakan saya tidak sadar minum khamar. Orang berzina ada dengan keinginan dari dirinya. Dia melakukannya dengan sadar, dengan kuasanya dan kehendaknya. Wa huwal muttasifu biha, dia yang disifati melakukan perbuatan itu. Wal mutaharriku biha, dan dia yang menggerakkan anggota badannya untuk melakukan perbuatan itu semua, baik ketaatan maupun kemaksiatan. Alladzi ya'udu hukmuha alaihi, yang sehingga hukum yang ditetapkan oleh Allah pada apa yang dilakukan oleh hamba itu ya kepada hamba itu. Hukumnya kembali kepada pribadi hamba yang melakukan perbuatan itu. Kalau itu ketaatan, dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Kalau itu kemaksiatan, dia akan mendapatkan dosa dan ancaman siksa. Tidak mungkin orang yang berbuat ketaatan kemudian Allah yang berbuat taat. Ada orang berbuat maksiat, Allah yang berbuat maksiat. Tidak. Siapa yang berbuat ketaatan, dia yang melakukannya. Siapa yang berbuat kemaksiatan, dia yang melakukannya. Ini dari sisi hamba, Wahia minallah, dan di sisi Allah, bimakna artinya ketaatan, perbuatan, perkataan, kemaksiatan dilihat, dipandang dari sisi Allah. Maknanya artinya annahu khalaqaha qaimatan bil abdi, Allah menciptakan semua perbuatan itu dan terjadi pada diri hamba. Memang semua diciptakan oleh Allah, dan perbuatan itu tercipta dari Allah dan terjadi pada diri hamba sesuai dengan apa yang Allah ciptakan. Wa ja'alaha amalan lahu wa kasban, tapi Allah menjadikan amalan dan perbuatan serta ucapan itu, kebaikan dan keburukan, ketaatan itu adalah amalan lahu, amalannya. Wa kasban, dan itu juga usaha jeripayah dirinya. Seperti contohnya kama yakhluqul musabbabati bi asbabiha, Allah menciptakan semua akibat diiringi dengan sebab. Tidak ada sesuatu akibat terjadi dengan sendirinya tanpa ada sebab. Dan Allah selalu menciptakan satu akibat dari sebab. Ada ini maka ini. Orang makan ini jadi sakit.
Orang makan ini jadi sehat, orang minum obat jadi sembuh. Itu semua akibat diciptakan oleh Allah dibarengi dengan sebab. Maka demikian pula perbuatan hamba itu akan seperti itu. Fahiya minallahi makhluqatun lahu, dari sisi Allah, maka perbuatan-perbuatan hamba itu baik buruk, taatan atau kemaksiatan, semua itu adalah makhlukah lahu, semuanya adalah makhluk bagi Allah, diciptakan oleh Allah, yang menciptakannya oleh Allah. Wa minal abdi, tapi dari sisi hamba, bila diri sisi hamba perbuatan itu sifatun qaimatun bi, adalah satu sifat yang benar-benar ada pada diri hamba. Dia sholat, yang sholat siapa? Hamba itu. Dia berzina, siapa yang berzina? Ya hamba itu. Sifatun qaimatun bil abdi, itu menjadi sifat yang ada pada diri hamba. Dilihat dari hamba itu sifat dan perbuatannya, dan terjadi pada diri hamba. Dari sisi Allah itu terjadi karena Allah menciptakannya. Waqi'atun bi qudratihi wa kasbihi, perbuatan-perbuatan baik maupun buruk itu benar-benar terjadi bi qudratihi, dengan kuasa diri hamba, wa kasbihi, dengan perbuatannya sendiri yang nyata. Kama idza qulna, contohnya bila kita katakan hadhihi thamrah minas syajarah, buah ini dari pohon ini, buah ini dari pohon ini. Wa hadzal zar'u minal ardi, tumbuh-tumbuhan ini tumbuh dari bumi. Bimakna, dipahami, dimaknai annahu hadatsa minha, bahwa buah ini terjadi dari pohon ini. Buah mangga dari pohon mangga. Nggak mungkin buah mangga dari kelapa. Ini sabab dan musabab. Wa hadzal zar'u minal ardi, tanaman tumbuhan ini dan tumbuhnya dari bumi, bukan dari langit tumbuh tancap ke bumi, tidak. Makna annahu hadatsa minha wa minallah, dia terjadi dari pohon ini, buah ini, tanaman ini terjadi dari tumbuhan ini, tapi itu terjadi dari Allah, dengan kehendak dari Allah. Bimakna minallah, kalau dia dari sisi Allah, annahu khalaqahu minna, bahwa Allah menciptakan buah ini dari pohon tersebut. Allah menciptakan tanaman ini, tumbuhan ini dari bumi. Yang menciptakan siapa? Allah. Tapi tumbuhnya dari mana? Buah ini dari pohon, tanaman ini dari tanah. Lam yakun bainahuma tanaqud, tidak ada pertentangan, kontradiksi antara keduanya, antara takdir dengan kehendak Allah dan kehendak manusia. Intah, di sini sampai di sini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sedangkan As-Safari ini beliau mengatakan walhasil, kesimpulannya beliau mengumpaskan panjang lebar dalam akidah Safariniyah. Alhasil, kesimpulannya, anna madhhab ahli salafi, bahwa madhab dari ahli salaf, wa muhaqqiqi ahli sunnah, dan peneliti dari ahli sunnah, apa? Mereka berpendapat, madhab, berpandangan, berpendapat, berkeyakinan annallaha ta'ala khalaqa qudratal abdi wa iradatahu wa fi'lahu. Ini kesimpulannya, bahwa Allah lah yang telah menciptakan kekuasaan pada diri hamba, kemampuan pada diri hamba, kehendak yang ada pada diri hamba, dan Allah pula yang menciptakan perbuatan pada hamba. Karena semua ciptaan Allah, semua yang di alam semesta ini makhluk Allah. Wa annal abda, akan tetapi hamba itu sendiri fa'ilun li fi'lihi hakikatan, hamba itu sendiri benar-benar melakukan perbuatan itu dari dirinya sendiri. Fa'ilun li fi'lihi hakikatan, benar-benar melakukan perbuatan itu sendiri. Wa muhditsun li fi'li, dia yang melakukan perbuatan itu, yang mengadakan perbuatan itu.
Ya ini hamba itu sendiri ketika dia pergi ke masjid, maka benar-benar dia yang pergi ke masjid dan dia melakukan dengan kekuasaannya, kudrahnya, dengan kemampuannya, dan juga dengan irodahnya, dengan keinginannya dan kehendaknya. Gak ada orang pergi ke masjid, gak tahu nih saya kok jalan ke masjid. Itu mustahil, gak ada. Orang minum, gak tahu ini kok tangan saya kok tiba-tiba ambil air kok minum, gak tahu nih. Saya padahal gak berkehendak, gak mungkin. Kita minum, kita makan, kita pergi ke masjid, semua kita lakukan oleh diri kita dengan kehendak kita. Tapi semua itu adalah ciptaan Allah. Perbuatan kita itu sendiri adalah makhluk Allah. Mafhum? Ini memang agak pelik kadang-kadang memahami takdir. Sehingga ada orang salah tangkap nih kaya ngono ya wis aku ora nglakoni apa-apa ngikuti takdir wae. Pak melarat ya melarat toh, takdiri melarat berarti. Ini salah, pandangan seperti ini batil. Itu seperti orang Jabariyah nanti. Wallahu subhanahu ja'alahu fa'ilan lahu wa muhditsan lahu. Allah yang menjadikan hamba itu berbuat dengan perbuatan itu dan mengadakan. Allah menjadikan hamba itu yang melakukan perbuatan itu dan mengadakan perbuatan itu. Tetapi perbuatan itu juga dilakukan oleh diri hamba dengan kehendaknya. Inilah penafsiran dari firman Allah surat At-Takwir ayat 28-29. Tapi di sini disebutkan oleh As-Safari ini yang ke-29-nya. Wa ma tasyauna, apa saja yang kamu kehendaki. Ini mengisyaratkan bahwa hamba punya kehendak. Hanya saja kehendak hamba ini terikat dengan kehendak Allah. Illa ayyasha Allah. Artinya tidak mungkin terjadi kecuali jika Allah menghendaki. Illa ayyasha Allah Rabbul Alamin, Tuhan Allah, Tuhan pencipta, pengatur, penguasa alam semesta. Maka di ayat ini fa asbata masyiatal abdi, Allah menetapkan kehendak pada diri hamba, menetapkan adanya kehendak pada diri hamba. Wa akhbara, dan Allah memberitahukan annaha la takunu illa bimasyiatillah, bahwa kehendak hamba itu tidak mungkin terjadi, terwujud, terrealisasi illa bimasyiatillah, kecuali dengan kehendak Allah. Wa hadza sharihun atau hadza sharihu qauli ahli sunnati fi isbati masyiatil abdi. Ini jelas sekali, nyata sekali dari pendapat perkataan dari ahlu sunnah fi isbati masyiatil abdi, di dalam menetapkan kehendak hamba. Wa annaha la takunu illa bimasyiatillah, dan bahwa kehendak hamba itu tidak akan muncul, tidak akan terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Intah. Sampai di sini perkataan Imam As-Safari ini. Mengapa disebutkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Imam Safari? Untuk menunjukkan inilah pendapat dari Ahlus Sunnah wal Jamaah dari dulu, dari zaman ke zaman, baik itu Imam Ibnu Taimiyah maupun Imam As-Safari ini. Dan bila mau diungkapkan dari semua imam-imam Ahlus Sunnah akan berpendapat dengan pendapat yang serupa. Cuman ini diungkapkan dari dua madhab yang berbeda dan menunjukkan mereka semua bermadhab, semua dari madhabnya Ahlus Salaf. Madhabnya Salafus Saleh semuanya dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan. Masing-masing punya pendapat, tidak bisa itu. Pendapatnya bisa jadi benar, meskipun saya memilih pendapat ini tidak betul. Ahlus Sunnah tidak seperti itu dalam masalah akidah. Ini punya pendapat, kalau pendapatnya salah batil, maka dikatakan di sini perkataan dari Qadariyah, Mu'tazilah, Jabariyah, Asy'ariyah, semuanya kalau berpendapat seperti ini batil. Yang berpendapat lurus inilah yang dia di atas kebenaran. Wa aqul, kata Asy-Syaikh hafizahullah taala Shalih Fauzan Al-Fauzan, beliau mengatakan wa aqul, dan aku katakan, inna mimma yu'ayyidu hadza, yang menguatkan hal ini, meneguhkan hal ini, anna Allaha a'tal insana aqlan wa qudratan wa ikhtiyaran, bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan kepada manusia yaitu karunia akal, wa qudrah, karunia kemampuan,
untuk berbuat, berpikir, berbicara dan bertindak. Wakhtiaran, dan memberikan karunia pilihan, keinginan, ikhtiar, pilihan, mau milih, mau menghendaki apa. Akal, kemampuan dan kehendak, semua itu karunia dari Allah. Allah berikan kepada diri hamba. Dan ini mengisyaratkan kepada perkataan Imam As-Safari ini di atas. Wala yuhtasabu fi'luhu lahu aw alaihi illa idza ta'affarat hadhil quwwa, illa idza ta'affarat fihi hadhil quwwa. Perbuatannya yang baik maupun yang buruk tidak akan dibalas, tidak akan dihisab. La yuhtasabu fi'luhu lahu wa alaihi, yang baik maupun yang buruknya, lahu yang baiknya, alaihi atau yang buruknya, tidak akan dibalasi, kecuali idza ta'affarat fihi hadhihi quwwa, bila dilakukan dengan 3 karunia Allah itu. Dia melakukannya dalam keadaan sadar akalnya, dia melakukannya dengan kemampuan diri sendiri, artinya kemampuan dirinya, dia yang melakukannya. Wakhtiaran, dia melakukannya dengan keinginan dari dirinya, dengan pilihan dari dirinya, bukan dipaksa. Ini 3 unsur seseorang itu akan dibalasi perbuatannya. Adapun orang sedang tidur, dia ngigau ataupun ngelindur. Ngelindurnya ini bukan suara tapi perbuatan. Atau mengatakan di dalam tidurnya, mengatakan aku tidak percaya terhadap adanya Allah. Misalnya, dia tidak kafir dengan perkataan itu ketika dia ucapkan dalam keadaan tidur. Kenapa? Tidak terpenuhi 3 unsur tadi. Tidak ada akalnya, dan dia mengatakan bukan dirinya, itu jin yang ada di dalam dirinya mungkin. Dan juga dia melakukan bukan pilihan, bukan kehendak dari dirinya. Maka dikatakan fal majnun wal ma'tuh. Al majnun orang yang gila, hilang akalnya. Wal ma'tuh orang yang idiot. Wal awil mukrah atau orang yang dipaksa. Ayo kamu katakan kufur, kalau enggak tak bunuh. Nah, ini mukrah. Jadi dipaksa, diancam dibunuh. Kalau enggak mengatakan tentang kata-kata kufur, dia akan dibunuh. Maka dia mengatakan. Maka ini mengatakan bukan karena keinginannya, bukan karena kehendaknya, tapi dalam tekanan. La tibara lima yasduru minhu minal aqwal wal afal. Perbuatan ataupun ucapan yang terlahir dari orang gila, orang idiot, atau orang yang dipaksa itu tidak dianggap, tidak dinilai, tidak dibalas. Wala yu'akhaduna 'alayya, mereka tidak disiksa karena perbuatan dan ucapan yang kufur tadi, kalau dalam 3 kondisi tadi. Mimma ya dulu, ini semua menunjukkan ala annau laisa bimujbar wala mustaqil binafsihi, bahwa sungguhnya menunjukkan laisa bimujbar, dia bukan orang yang dipaksa, wala mustaqil binafsihi, dan tidak berdiri sendiri. Maknanya perbuatan hamba ini semuanya dilakukan dengan 2 keadaan tadi. Dia melakukannya dengan keadaan, dengan kesadaran dirinya, dengan akalnya, dan itu semua terjadi karena kehendak Allah. Wallahul musta'an, hanya Allah lah tempat kita meminta pertolongan. Maka kita bersyukur ketika kita diberi kemudahan oleh Allah untuk melakukan ketaatan, dan diberi kekuatan oleh Allah untuk menjauhkan diri dari kemaksiatan. Karena itu karunia yang agung. Karena kita berkehendak, namun kadang kita kalah dengan hawa nafsu. Maka ketika kita diberi kekuatan, kekuasaan, kemampuan memahami yang hak, kemudian diberi kemudahan untuk melakukan yang benar, yang diridhoi oleh Allah, maka kita wajib bersyukur. Karena itu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita berupa hidayah, hidayatul irsyad, hidayatul taufik.
Hadza naktafi, wa insyaallah kita akan bahas di waktu mendatang biidznillah taala, yaitu samaratul iman bil qada wal qadar, buah atau hikmah atau faedah dari beriman terhadap qada dan qadar. Hadza minni wal afu minkum, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.